Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, marilah kita pada kesempatan ini kembali lagi bersama-sama mendengarkan dan merefleksikan secara singkat sabda Tuhan. Sabda Tuhan yang kita dengarkan kita ambil dari Penginjil Yohanes bab 14 ayat 1 sampai 6. Rumah Bapa. Janganlah gelisah hatimu, percaya kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Jawab Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Bapak Ibu Saudara-saudari, pada kesempatan ini bacaan Penginjil Yohanes yang kita dengarkan tadi bercerita tentang bagaimana kehidupan kekal itu sudah disediakan oleh Yesus sendiri. Tentu yang dikatakan oleh Yesus dalam bacaan Injil tadi adalah rumah Bapakku. Rumah Bapakku tentu ini merupakan sebuah tempat di mana kemuliaan Allah itu bersemayam, atau boleh kita katakan sebuah tempat kemuliaan Allah itu berada. Dan tentunya Tuhan menghendaki kita semua agar kita bisa pergi ke sana. Sehingga tadi dia mengatakan bahwa aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan bila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di mana aku berada, kamu pun berada. Tentu di sini teman-teman yang terkasih, Yesus menjelaskan bagaimana Tuhan Yesus itu berjuang mati-matian, mengorbankan dirinya mati-matian untuk membela kita manusia, atau untuk menyediakan tempat itu, untuk menyediakan rumah itu bagi manusia. Dan dalam peristiwa salib serta yang ditegaskan di dalam peristiwa kebangkitannya, Tuhan sesungguhnya sudah menyediakan tempat itu untuk kita, atau kita kenal dengan sebutan keselamatan. Jadi Tuhan sudah menyediakan keselamatan bagi manusia, menyediakan rumah bagi manusia, bagi kita semua. Hanya saja pertanyaannya, apakah kita mau berada bersama Tuhan di mana Tuhan berada saat ini? Apakah kita mau masuk ke dalam rumah itu ataukah tidak? Tuhan tadi mengatakan bahwa untuk masuk ke sana maka perlu ada sarana dalam arti tertentu. Ketika Thomas berkata, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi, jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Tuhan mengatakan, Akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Jadi ternyata untuk sampai kepada kemuliaan itu, untuk sampai pada keselamatan yang disediakan oleh Tuhan sendiri, atau rumah yang disediakan oleh Tuhan itu, kita mesti datang kepada Yesus. Datang, dan tentu di sini kita percaya kepadanya. Kita percaya bahwa Yesus itu adalah Sang Penyelamat kita. Dan tentu tidak hanya berhenti pada percaya kepada Dia, tetapi lebih dari itu, kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya, atau apa yang menjadi ajaran-ajarannya yang disampaikan kepada kita. Tentu hukum utama yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita adalah hukum kasih. Dan kasih inilah yang setidaknya menjadi landasan bagi kita untuk bertindak di dalam kebenaran. Kasih yang kemudian memampukan kita untuk bisa
melihat bagaimana Allah juga itu mengasihi kita. Jadi di dalam kasih ya, kita tentu sadar bahwa Tuhan pernah melakukan hal itu, di mana Dia mengasihi orang-orang yang terpinggirkan, tersudutkan ya, mengasihi orang-orang yang sakit, mengasihi orang-orang yang lapar, mengasihi orang-orang yang membutuhkan bantuan kita. Tentu di sini Tuhan sudah memberikan gambaran itu, gambaran kasih. Nah, disinilah kita kemudian menjadi perpanjangan kasih Tuhan itu, saling membantu dalam kehidupan, saling memberi di dalam kehidupan. Dan lebih dari itu juga bahwa kita juga diajak oleh Tuhan bertindak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak, bertindak adil, jujur, bertanggung jawab, dan sebagainya. Artinya kebijakan-kebijakan Kristiani itu mampu kita terapkan di dalam kehidupan nyata, baik di dalam pekerjaan kita, dalam kehidupan bermasyarakat maupun kehidupan berkeluarga. Jadi itu semua menjadi sebuah kekuatan bagi kita atau modal bagi kita agar kita itu bisa masuk ke dalam rumah yang telah disediakan oleh Tuhan ya. Atau mungkin kita katakan bahwa Tuhan yang mengatakan dirinya sebagai akulah jalan, kebenaran, dan hidup, itu artinya bahwa Tuhan yang sudah menyediakan keselamatan bagi kita, dan kita percaya bahwa Tuhan sudah menyediakan itu. Tidak hanya berhenti pada percaya, tetapi kita melakukan apa yang menjadi kehendaknya di dalam kehidupan nyata kita. Dan tentu kalau kita melihat kembali di dalam bacaan kitab suci yang lain, secara khusus Yakobus ya, Yakobus mengatakan bahwa iman tanpa perbuatan adalah mati. Artinya bahwa kita tidak hanya berhenti pada iman saja kepada Yesus, kepada Tuhan kita, Sang Juru Selamat, tetapi kita nyatakan iman itu dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Dalam membantu sesama, membantu yang membutuhkan ya, dan bertindak di dalam kebenaran, keadilan dalam pekerjaan kita, kejujuran dalam tanggung jawab kita, dan sebagainya yang memang menampilkan nilai-nilai yang sungguh menunjukkan adanya sebuah usaha untuk membangun nilai kemanusiaan atau menegakkan kemuliaan Allah di tengah kehidupan kita. Dan di sini pun kita bisa sampai pada pemahaman bahwa keselamatan objektif itu disediakan oleh Tuhan sendiri ya, melalui salibnya, melalui salib dan kebangkitan. Semua orang bebas untuk masuk ke dalam keselamatan itu ya. Hanya saja untuk masuk ke dalamnya tentu membutuhkan usaha subjektif dari manusia. Nah, apa usaha subjektif? Usaha subjektif dari manusia adalah melakukan kebenaran, melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang menjadi rencana-rencana Tuhan. Tentu dalam hal ini bahwa kita diperkenankan oleh Tuhan untuk menjadi duta kebenaran ya. Tentu di sini bahwa kita membangun kehidupan yang harmonis, keadilan, kejujuran ya, kebaikan bersama, dan tentunya bahwa saling membantu, saling memberi dan sebagainya ya. Singkat kata bahwa perbuatan baik kita itu disebut sebagai sebuah tindakan keselamatan subjektif. Nah, sehingga antara keselamatan objektif dan keselamatan subjektif itu sinkron, menjadi sebuah menjadi sebuah persatuan yang pas gitu ya. Sehingga pun di sini kita bisa memahami secara sepintas kalau Tuhan mengatakan akulah jalan, kebenaran, dan hidup, itu artinya bahwa Tuhan sudah menyediakan ajaran-ajarannya untuk kita. Hanya bagaimana kita mempraktekkan itu dalam kehidupan sehari-hari untuk bisa kita sampai kepada keselamatan objektif itu ya. Untuk bisa sampai pada rumah yang sudah disediakan oleh Tuhan itu. Nah, teman-teman, saudara-saudari yang terkasih, saya pikir kita sebagai orang yang dibaptis ya, yang sudah dibaptis, hal ini menjadi penting sekali untuk kita renungkan, untuk kita refleksikan dalam hidup kita, dan tidak hanya berhenti di situ untuk kita lakukan dalam kehidupan kita. Dengan melakukan itu ya, kita sungguh-sungguh menjadi duta-duta kebenaran Kristus, duta-duta kebenaran Tuhan ya, dalam tengah kehidupan kita ini ya. Kita diutus tidak sia-sia oleh Tuhan, tetapi kita diutus dan bermakna ya, dan bermakna membangun kehidupan itu sendiri. Teman-teman, saudara-saudari, semoga bacaan hari ini semakin meneguhkan kita untuk terus bertindak yang baik, sehingga kita bisa sampai pada rumah yang disediakan oleh
Tuhan sendiri. Semoga.